Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Bahtiar, mahasiswa PPG Gelombang 1 Tahap 2 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor pendaftar 2016997661122 dan NIM saya adalah 20102201112. Saya akan membawakan tema pendudukan Jepang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Hari ini ada yang tidak hadir? Ya, dan hari nanti akan saya absen ya. Pertama-tama kita akan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Dipimpin oleh Hansa. Mana Hansa? Silakan Hansa ke depan. Pimpin teman-temannya. Yang lain diharapkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sebelumnya, coba kalian cek dulu di kolong meja kalian masih ada sampah atau tidak. Dasi kalian udah pada dipakai belum dasinya? Kalau yang belum dipakai dulu. Bajunya dimasukin. Di absen dulu ya. Adnan ada nggak? Adnan tidak ada. Kemana, ada yang tahu? Ijlal? Aivina? Alif? Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme, kemudian Belanda yang ternyata di Eropa sudah kalah. Nah, yang baru ini yang dianggap sebagai ratu adil adalah Jepang. Jepang tuh ada di benua Asia. Mereka tinggi badannya nggak jauh dari kita, mereka sama. Tetapi 1908 Jepang itu berhasil mengalahkan Rusia. Makanya kenapa kemudian Jepang menganggap dirinya adalah superpower juga seperti negara-negara yang lain. Ketika mereka datang ke Indonesia, mereka menganggap adalah saudara tua. Dan orang Indonesia, karena pada waktu itu kita mempelajari ya, ada raja yang bernama Jayabaya meramalkan bahwa suatu saat nanti akan datang orang atau akan datang bangsa yang melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan orang kulit putih. Ketika Jepang datang ke Indonesia, yang dianggap oleh mereka adalah ini. Jadi kayaknya Indonesia akan lepas dari belenggu penjajahan. Makanya kenapa ketika Jepang datang, orang Indonesia menyambut. Orang Indonesia nyambut dengan kedatangan Jepang yang banyak sekali itu. Mereka berlabuh di Eretan, kemudian nantinya mulai masuk ke daerah-daerah yang lain. Bahkan orang-orang Belanda kemudian mereka penjara. Ada yang dipulangkan oleh mereka, ada yang dipenjara. Nah sekarang intinya adalah kita ingin yang pertama adalah mengidentifikasi dari mulai kedatangan Jepang. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan organisasi-organisasi, karena organisasi-organisasi sebelumnya yang telah ada, organisasi yang telah ada di Indonesia, PNI, Masyumi, kemudian
NU, semua organisasi-organisasi bentukan kolonialisme dan imperialisme itu kemudian divakumkan atau dibubarkan oleh Jepang, digantikan dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Kemudian kita akan mengenal namanya kehidupan sosial, ekonomi, politik. Di rumah kalian ada RT RW? Itu adalah bentukan dari Jepang. Setiap hari Senin kita upacara diawali dari pemerintahan Jepang. Ketika pemerintahan Belanda itu nggak ada kita hari Senin upacara. Tapi untuk menghormati Dewa Matahari, maka setiap pagi kita harus melakukan seikere, membungkuk ke arah matahari. Setiap Senin pagi itu dilakukan secara berulang-ulang, setiap harinya. Kalau sekarang untuk menghormati jasa pahlawan, karena pada waktu itu yang telah terbiasa, maka kemudian kita melakukan upacara bendera. Jadi digantikan dengan itu, karena pada waktu itu kita sudah terbiasa dengan setiap pagi bangun kemudian mengarah kepada matahari. Jadi di Jepang itu dewanya adalah dewa matahari dan kaisarnya dianggap sebagai turunan dari dewa matahari. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang pertama nanti saya akan menampilkan sebuah video tentang awal kedatangan Jepang dan bagaimana propaganda Jepang itu di Indonesia. Makanya kenapa kemerdekaan kita di teks proklamasi itu dibagi menjadi dua, ada teks original, ada kemudian teks flat. Teks flat itu tulisan dari Soekarno yang kemudian nantinya teks itu diberikan kepada Sayuti Melik kemudian mengetik. Yang diketikkan oleh Sayuti Melik kemudian yang dihasilkan itu namanya teks original. Tapi yang ditulis oleh Soekarno itu namanya teks flat. Dituliskan angka tahunnya adalah 2605 dalam teks itu tahun Jepang. Masehi sama Jepang, tahun Jepang berarti duluan tahun Jepang. Kalau sama Hijriah? Apa dulu? Tahun Jepang dengan Hijriah apa dulu? Jadi Hindu Buddha pada waktu itu pakainya tahun Saka. Ketika kedatangan Jepang menggunakan tahun Jepang. Ketika kedatangan kolonialisme dan imperialisme bangsa asing kita menggunakan tahun Masehi. Kita tuh terus berganti-ganti. Dari mulai tahun Saka, kemudian nanti ketika Islam menggunakannya tahun Hijriah. Dalam surat menyuratnya ketika Jepang makanya tahun Jepang. Ini ketika mereka datang itu adalah 2603. Jadi mereka sudah 2600 tahun Jepang itu. Bisa menanggapi atau yang mau menanggapi video ini, apa maksud dari video ini? Siapa yang mau? Ya, Alvin. Jadi video yang barusan diputar itu menjelaskan tentang strategi Jepang dalam menarik simpati warga Indonesia dengan menyebarluaskan propaganda. Diantaranya yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua. Jadi kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia itu tanggung jawabnya Jepang gitu. Lalu yang kedua adalah propaganda tentang Nippon Asia. Jadi Jepang menganggap bahwa Jepang itu pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Lalu yang ketiga adalah Jepang menyebarkan propaganda dengan diiming-imingi mempermudah haji. Nah, jadi haji itu dipermudah katanya kalau sama Jepang, dan Jepang juga
menjual barang-barang hasil produksinya ke warga Indonesia dengan harga yang murah agar bangsa Indonesia itu tertarik, jadi kayak nurut gitu, agar bisa mendapatkan simpati warga Indonesia. Itu Pak Pramono. Tepuk tangan dulu dong buat Alwin. Jabaran dari video yang tadi, cuman saya akan menayangkan sebuah PowerPoint yang sudah saya convert. Kalian bisa mengaksesnya juga di Canva. Nanti akan ada gimana sih caranya mereka masuk ke Indonesia. Kalian pernah dengar kata Hawaii nggak? Pernah dengar Pulau Hawaii nggak? Hawaii itu di mana sih? Hawaii itu di mana? Hawaii itu kekuasaannya siapa? Hawaii itu punyanya negara apa? Sebelum Jepang datang ke Indonesia nih, mereka harus mengalahkan dulu yang namanya pangkalan laut yang ada di Hawaii, namanya Pearl Harbor. Pernah mendengar ya? Pernah nonton filmnya nggak? Jadi ketika tentara Amerika itu sedang tertidur di subuh hari, kemudian para pesawat Jepang itu terbang rendah. Kenapa terbang rendah? Supaya tidak diketahui oleh radar. Makanya orang Amerika menganggapnya, oh ada tentara kita nih lagi latihan. Padahal kemudian mereka dari lapangan udara sampai dengan kapal-kapalnya itu dibom semua oleh mereka. Mereka menyebutnya kamikaze attack. Pada waktu itu harus ada perjanjian dulu. Harus ada perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, Jepang dianggap tidak melakukan itu. Maka pembalasan Amerika itu akan lebih berat nantinya. Maka nanti akan ada peristiwa apa? Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu yang akan dilakukan oleh Amerika. Nah, ini adalah peta wilayah kemiliteran Jepang, karena sifatnya Jepang itu ketika datang ke Indonesia, mereka dengan menggunakan junta militer. Yang pakai junta militer Indonesia, bentuk pemerintahnya adalah republik. Makanya namanya Republik Indonesia. Yang pakai junta militer Myanmar, Vietnam. Jadi pemerintahnya itu pemerintahan militer. Makanya nanti ini Indonesia ketika Jepang masuk, ini membagi ke dalam 3 wilayah kemiliteran. Dipegang sama angkatan laut, dipegang sama angkatan darat, 2 oleh angkatan darat, dan 1 dipegang oleh angkatan laut. Ya, ini adalah peta wilayah Indonesia. Setelah kalian mengamati video yang tadi di awal, menurut kalian penjajahan Jepang itu mana yang lebih kejam? Penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang? Siapa yang mau? Ya, nanti. Penjajahan Jepang karena dimulai dengan memperkerjakan warga negara Indonesia dan tidak dibayar, lalu memperjualbelikan wanita terutama, lalu dimanfaatkan sebagai pemuas nafsu. Maka dari itu di era penjajahan Jepang lebih kejam daripada penjajahan Belanda. Oke, terima kasih Nadine. Singapura dijajah oleh Inggris, Malaysia dijajah oleh Inggris. Negara itu kemudian maju. Indonesia dijajah oleh Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang. Sebetulnya tipe penjajahannya itu berbeda. Kalau yang lain, mereka itu sifatnya adalah menduduki, kemudian memberikan transfer ilmu. Tetapi Belanda betul-betul menguras habis. Dan muncul pertanyaan, penjajahan Jepang ini lebih kejam nggak sih daripada penjajahan Belanda? Karena apa? Karena pada waktu itu, nenek saya pernah bercerita, yang paling rentan adalah kaum wanita. Yang paling rentan adalah kaum wanita sampai harus ketika umur 12 atau 8 tahun ya, kalau misalkan mendengar seru derut dari mesin pesawat, dia harus ke bawah kolong jembatan, kalau nggak diculik. Jadi perempuannya itu diculik, kemudian dijadikan pemuas nafsu para tentara Jepang. Nah itu istilahnya namanya adalah jugunianfu. Di Indonesia, jugunianfu itu satu wanita itu biasanya minimal melayani 20 tentara dalam waktu 1 hari. Makanya kenapa kemudian peradilan HAM di Den Haag bilang bahwa itu adalah kejahatan perang. Di tahun 2010, di eranya SBY, pemerintah Jepang minta maaf kepada seluruh negara yang pernah dibegitukan. Maksudnya adalah mereka bukan cuma menjajah, tapi kemudian mengeksploitasi habis-habisan. Yang pertama adalah restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini adalah paham keterbukaan. Pemerintahan Jepang yang tadinya menggunakan politik pintu tertutup, jadi Jepang ini nggak mau yang namanya, mereka ini nggak mau pakai senjata, mereka senang pakai katana. Tahu katana? Mereka ini nggak senang pakai senjata. Menurut mereka lebih mati mulia dengan menggunakan katana ketimbang dengan menggunakan senapan. Jadi rata-rata para samurai itu
pegang katana dan juga pegang yang kecilnya juga. Jadi ada 2 pedang. Ada 2 pedang, kalau misalkan mereka sudah sekarat, mereka akan melakukan harakiri. Nusukin dari kanan, kemudian dibelek ke kiri, baru teman di belakangnya menggal kepalanya. Jadi itu menurut mereka lebih mulia, lebih cepat masuk ke surga dibanding dengan tembakan. Makanya kenapa Jepang itu menolak sekali adanya senapan masuk ke Jepang. Menolak jalan kereta, menolak listrik. Karena menurut mereka nantinya akan merubah kebudayaan mereka. Jepang menerapkan politik isolasi. Maka ketika rezimnya berganti, datanglah era pembaharuan, restorasi Meiji. Ketika pemerintahan Meiji, nah ini adalah pemerintahan pembaharuan. Kemudian berjalan Jepang itu dengan sangat cepat. Ekonominya tumbuh cepat, kemudian teknologinya tumbuh cepat, sampai akhirnya kemudian mereka menganut aliran fasisme. Fasisme itu apa sih? Kalau nasionalisme apa? Cinta terhadap tanah air. Kalau misalkan mencintai terhadap tanah air dengan cara berlebihan disebutnya apa? Kalau kebudayaan Chauvisme, ada yang namanya ultranasionalisme atau singkatannya ultras itu. Nah itu berlebihan. Kalau berlebihan, kemudian dengan menggunakan senjata, baru namanya fasisme. Jadi fasisme itu adalah ditambah menjelekan bangsa lain, kemudian ditambah dengan menggunakan senjata. Nah itu fasisme. Gambarnya kelihatan nggak? Yang itu. Nah ini adalah propaganda Eropa yang dilakukan, itu gambar dari Kaisar Jepang dan juga Hitler. Pernah mendengar Hitler nggak? Nah sebetulnya latar belakang dari Jepang adalah yang pertama tadi restorasi Meiji, kemudian keinginan Jepang ingin menguasai Asia, kemudian Jepang menjadi negara industri. Nanti kalian di kelas 11 juga belajar yang namanya revolusi industri, di mana akan ada perubahan yang tadinya orang kalau misalkan perang yang diambil itu adalah rampasan perang, tapi sekarang para negara itu berusaha untuk punya pabrik. Kemudian gimana sih caranya untuk menghasilkan? Maka mereka ngambil bahan baku dari tempat lain. Nah itu namanya ekonomi merkantilisme, di mana suatu negara dikatakan sebagai negara kaya kalau indikatornya itu banyak sekali emas. Jadi setiap negara itu berlomba-lomba untuk mencari emas. Kemudian mereka juga punya paham Hakoichiu. Menguasai daerah lain adalah merupakan tugas mulia. Kalau di Islam sih mungkin namanya adalah jihad. Makanya kenapa banyak kemudian orang Amerika tuh stres menghadapi Jepang. Apalagi di Jepang ada pulau yang namanya Iwo Jima. Orang Amerika tuh stres. Kenapa? Karena tentara Jepang itu nggak takut mati. Ketika dideketin ya mereka malah nggak deketin balik gitu, nggak kabur. Nah itu tentara-tentara Jepang. Makanya salah satu perang paling gila yang dilakukan oleh Amerika selain di Vietnam adalah di Jepang. Karena banyak sekali tentaranya yang kemudian seperti dikejar-kejar oleh hantu. Doktrinnya adalah satu tentara Jepang itu minimal harus membunuh 10 tentara Amerika. Jadi doktrinnya gitu, entah gitu gimana caranya, mau pakai sumpit kayak, mau pakai dodol kayak, pokoknya apapun lah. Yang penting ngebunuh tentara Amerika. Kenapa Soekarno demikian? Karena ada sebabnya. Di Aceh, di Tasikmalaya banyak anak kiai, banyak masyarakat yang kemudian diculik. Soekarno pernah dipenjara di Bandung, punya temen seorang mami apa ya? Pokoknya mami yang nyediain cewek lah. Maka dia ngehubungin itu, ya mucikari mungkin itu, untuk disediakan cewek. Dari mana coba asalnya ceweknya? Dari Bandung dan dari Indramayu banyak. Maka kemudian dibawa ke Sumatera, dibawa kemana, dan itu ada cewek-cewek yang kemudian dijadikan jurunianfu dari Sukabumi, dari Cianjur, supaya Jepang itu nggak nyulik sembarangan orang, tapi mereka memang betul-betul yang bekerja di bidang itu. Jadi wanita yang betul-betul memang bekerja di bidang itu. Tapi ternyata, nah kenapa kemudian Soekarno juga dianggap sebagai penjahat HAM? Di Belanda nggak ada yang namanya Jalan Soekarno, Jalan Syahrir ada. Begitu bencinya orang-orang Belanda terhadap Soekarno. Jadi nggak ada yang namanya. Kalau misalkan di Uni Emirat Arab, di negara-negara Afrika ada Jalan Soekarno, Masjid Soekarno ada. Tapi di Belanda nggak ada. Jadi bahkan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita bagi ke dalam 5 kelompok ya. Kelompoknya sudah dibagikan. Nanti
akan menggunakan metode jigsaw, maksudnya adalah kalian mencari sendiri, kemudian nanti kalian akan mengumpulkan sendiri sambil ngobrol dengan kelompoknya. Saya akan berikan LKPD. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 di situ, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. So, bergabung dengan kelompoknya yang tadi sudah dibagikan. Ya, sekarang ini akan dibagikan LKPD. Cara pengisiannya adalah yang pertama, kalian buka smartphone kalian, kemudian di situ ada pertanyaan sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 itu tentang awal pemerintahan saudara tua, kemudian kelompok 2 tentang organisasi bentukan Jepang, kemudian kelompok 3 tentang organisasi semi militer, kelompok 4 organisasi militer, dan kelompok 5 tentang dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Ini akan saya bagikan. Nanti jika ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya lagi. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nanti dikerjakannya ditulis pakai pulpen ya. Ada kertas nomor kosong. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Sok silakan untuk dikerjakan. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ ya. Duduknya di bangkunya nggak apa-apa, dideketin aja bangkunya. Di samping-samping. Silakan diberi waktu maksimal 10 menit, kemudian nanti perwakilan kelompoknya untuk mengungkapkan itu. Kelompok 2 tentang organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi organisasi modelan Masyumi, NU itu masih ada. Nah, kenapa mereka masih ada? Tapi organisasi yang lain digantikan dengan organisasi kehidupan Jepang. Yang lain itu organisasi PKI udah nggak ada. Kemudian ke PNI udah nggak ada, Indis Partis nggak ada, digantikan dengan organisasi pendidikan Jepang. Apa aja organisasi pendidikan Jepang di bagian sosial kemasyarakatan. Jadi dampak pendidikan Jepang di Indonesia ini apa aja? Misalkan tadi yang ada sampai saat ini misalkan upacara bendera, RTL, kemudian dampaknya penggunaan bahasa, misalkan nggak boleh lagi menggunakan bahasa Belanda, bahasa wajib, atau sekolah wajib 9 tahun. Jadi banyak sih sebenarnya dampaknya. Ya. Silakan dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau ini? Ayo. Kelompok 1 dulu. Boleh 2-3 orang perwakilan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berdirinya kami di sini, kami akan membahas mengenai awal mula Jepang datang ke Indonesia, lalu Jepang membentuk kemiliteran yang terbagi menjadi 3 wilayah yang ada di Indonesia. Pemerintahan kemiliteran Jepang mengacu pada periode Jepang ketika kekuasaan negara secara efektif dipegang oleh pihak militer, terutama Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Dalam rentang waktu dari awal tahun 1930-an hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Selanjutnya, mengenai pembagian kemiliteran yang dibagi menjadi 3 wilayah. Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari wilayah yang pertama, yaitu pemerintah tentara ke-16 Angkatan Darat dengan wilayah Jawa dan Madura, pusat Jakarta. Lalu wilayah kedua yaitu pemerintah tentara kedua
Pemerintah Tentara ke-25 Angkatan Darat dengan wilayah Sumatera Pusat Bukit Tinggi. Dan wilayah yang terakhir yaitu Pemerintah Armada Angkatan Laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Pusat Makassar. Demikian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kelompok 2? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dika Maheswara, saya absen 5 dari kelompok 2. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang mendasari Jepang menyebut dirinya itu sebagai saudara tua? Izin menjawab untuk pertanyaan dari saudara Andika Maheswara. Mengapa Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua? Nah, jadi Jepang menampilkan dirinya sebagai saudara tua karena sama-sama berasal dari Asia dan semakin jauh memikat hati rakyat Indonesia dengan menyiksa tawanan Belanda di depan umum dan membebaskan rakyat pribumi yang ditawan oleh bangsa Belanda. Begitu, ya. Baiklah, terima kasih. Oke. Ya, tutup ya. Ya. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, beri aplaus kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Gita Sera Salsabila. Dan saya Dika Maheswara. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh Jepang. Untuk memenangkan perang Asia Timur Raya melawan Barat, Jepang mengerahkan segala kemampuan dan persediaan dari wilayah yang dijajahnya, salah satunya tanah air. Jepang membentuk sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan yang punya tugas berbeda-beda. Selanjutnya ada program-program Jawa Koka, yakni yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Dan yang ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Nah, berikut penjelasan secara singkat mengenai 6 organisasi kemasyarakatan yang dibuat oleh Jepang. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Farisan Utara, absen 12. Pertanyaan saya, dalam pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintahan Jepang menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh nasionalis. Tunjukkan tindakan tersebut adalah? Tujuan dari tindakan Jepang tersebut adalah untuk menarik simpati para masyarakat Indonesia agar mereka percaya terhadap Jepang. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang organisasi semi militer yang dibentuk oleh Jepang. Nah, latar belakang pembentukan organisasi semi militer ini bertujuan untuk membentuk korps cadangan sebagai pendukung organisasi militer yang telah didirikan. Nah, ada beberapa organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama itu adalah Seinen. Nah, organisasi militer yang dibentuk dengan tujuan untuk mendidik dan melatih. Berikut adalah pembahasan yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apakah ada pertanyaan? Di sini saya tidak akan bertanya, hanya akan menanggapi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh kelompok 3 barusan, yaitu tentang Jepang membentuk organisasi semi militer untuk membantu pertahanan Jepang, begitu kan maksudnya? Oke. Dan selain itu, Jepang juga membentuk organisasi militer, betul? Oke. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang organisasi militer bentukan Jepang dan kaitannya dengan TNI saat ini. Organisasi militer bentukan Jepang ada dua, yaitu Heigo dan Keta. Yang pertama saya akan membahas tentang Heigo. Heigo adalah pasukan militer pembantu beranggotakan para prajurit asal Indonesia yang ditempatkan langsung dalam perang Jepang. Dibentuk pada tanggal 2 September 1942, tujuan dibentuk organisasi Heigo untuk membantu Jepang dengan membangun kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan ikut dalam medan perang Jepang. Organisasi militer bentukan Jepang nantinya akan menjadi cikal bakal TNI di Indonesia. Apakah hal ini benar? Pernyataan tersebut benar. Sekian pemaparan materi yang telah kami diskusikan. Jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Langsung aja. Oke, jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nadinda Fidalah. Saya Nadia Safitri. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu dampak masuknya Jepang ke Indonesia. Adanya proses penutupan pada perguruan tinggi, lalu adanya pembukaan sekolah akademik Pamong Praja dan yang bertempatan di Jakarta. Lalu pada bidang militer, Pulau Jawa dijadikan pusat suatu peralatan dan segala perbekalan yang dilakukan saat berperang itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Sudah semua ya 5 kelompok. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas permasalahan yang ada pada hari ini tentang kependudukan Jepang? Ya, silakan Albin. Izinkan saya untuk memberikan Sambil berdiri. Oke. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini adalah, ini menurut pemahaman saya dan apa yang telah saya catat ya. Jadi Jepang itu datang di Indonesia, di Maluku tepatnya pada tahun 1942, lalu bertujuan untuk ingin menguasai daerah Indonesia, intinya seperti itu. Jadi Jepang itu untuk memikat hati para penduduk pribumi, Jepang itu menyebarkan propaganda, yaitu yang ketiga itu tadi. Yang pertama adalah tentang Nippon Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Lalu propaganda yang kedua adalah Jepang mengaku sebagai saudara tua yang menganggap mereka kesejahteraan atau kemerdekaan seluruh bangsa di Asia itu tanggung jawab mereka. Lalu yang ketiga adalah dengan menjual hasil produksi mereka kepada bangsa Indonesia dengan harga murah agar bangsa Indonesia itu memberikan simpatinya kepada bangsa Jepang. Lalu kondisi pada awal masa jajahan Jepang itu pemuda dijadikan bahan untuk romusa. Romusa itu kerja paksa ya. Seperti yang kita tahu, romusa itu kerja paksa, sama halnya dengan yang pada masa jajahan Belanda begitu. Cuman katanya sih romusa ini lebih kejam begitu katanya. Lalu organisasi politik dibekukan. Jadi organisasi-organisasi yang tadinya telah ada di Indonesia seperti NU, Masyumi, dan lain-lain itu dibekukan atau diberhentikan atau dibubarkan oleh Jepang pada saat itu. Lalu bendera merah putih dilarang berkibar, dan lagu Indonesia Raya itu dilarang dinyanyikan. Lalu ini ada tujuan inti dari bangsa Jepang ingin menguasai Indonesia itu apa? Tujuan yang pertama adalah Indonesia akan dijadikan sumber memperoleh bahan baku. Lalu yang kedua adalah rakyat Indonesia akan dijadikan kekuatan untuk menghadapi para sekutu, yaitu sekutunya Amerika ya Pak pada saat itu. Lalu tentunya dengan adanya jajahan Jepang ini berdampak banyak kepada bangsa Indonesia, dari dampak di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang birokrasi, di bidang politik, dan juga di bidang militer begitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, terima kasih kepada Albir. Jadi betul yang dikatakan oleh Albir, hakikatnya adalah dua tujuan Jepang datang ke sini. Adalah untuk mengambil sumber daya alam dan mengambil sumber daya manusia. Sumber daya manusianya dijadikan sebagai tujuan untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Jepang bilangnya gitu ya. Untuk orang Eropa menyebutnya perang Pasifik. Tapi Jepang tujuan untuk mengambil orang Indonesia itu untuk memenangkan perang Asia Timur Raya.
Kemudian untuk mengambil bahan baku, karena apa? Karena Jepang sudah berubah, yang tadinya negara agraris berubah menjadi negara industri. Jadi tujuan utamanya itu ada dua. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan kembali ke tempat. Kemudian di LKPD itu nanti kalian bisa menilai kelompok yang lain juga. Nanti sambil pulang ke bangkunya masing-masing, LKPD-nya dikumpulkan. Nanti kita akan melakukan evaluasi ya. Satu lagi evaluasi. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ya, masuk ke kautnya dulu, masuk ke kautnya. Masuk ke kautnya, udah mulai masuk ke kautnya. Terus? Sudah masuk? Sudah? Sudah? Kalau sudah siap semua akan di start. Siap? Jawabnya serius, jawabnya serius. Yang belum di start sudah masukin 7 langsung ya. Dengan 9,22. Namanya bebas. Namanya harus nama asli. Ya. Sesuai, namanya sesuai. Ya, nggak usah ngomong. Soalnya belum. Yang kedua siap? Udah mulai, Pak. Siapa nih podiumnya? Yang 3, Nadine. Juara 2. Juara 1 siapa? Siapa nih? Udah. Tidak ada diulang ya. Bahwa apa sih yang kalian rasakan setelah pembelajaran sekarang ini? Kalian sudah memahami tentang kedatangan Jepang sampai dengan pemerintahan Jepang? Nanti kita akan ini lagi di kelas, di perdalam lagi di materi setelah ini tentang kemerdekaan. Namun sebelumnya ini ada tugas. Ya, silakan untuk di-scan. Nyampainya ke halaman apa? Nah, ini tugasnya adalah untuk di rumah tentang pendalaman materi tentang Jepang. Itu ada di LMS. Jadi tujuan dari QR ini adalah nantinya akan mengarah ke LMS SMA 2. Username passwordnya sudah kalian punya. Kemudian pembelajaran minggu depan itu adalah tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah Jepang kemudian berhasil ditaklukkan, kita mulai ke masa-masa detik-detik proklamasi. Nanti minggu depan disiapkan untuk kelompoknya, dan juga nanti minggu depan kita akan bermain drama. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa lagi oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, alhamdulillah sudah berakhir pelajaran di hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa menuju ke rumah masing-masing dengan selamat. Oke. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.